Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jongkring. Lama sekali saya tidak membuat konten dan hari ini kita akan coba membuat konten lagi. Ada hampir 4 bulan sepertinya saya tidak membuat konten. Oke, langsung saja seperti biasa tanpa basa-basi ya. Kita mau coba servis HP. Ini adalah HP Oppo. Tipenya di sini bisa kita lihat bersama. Yang pertama kita harus tahu tipenya ya. Kadang user ada saja yang dia nggak tahu. Kita cek dulu tipenya. Di sini tertulis CPH 2473. Kalau Oppo itu ada serinya ya, depannya biasanya CPH. Setelah kita tahu tipenya adalah CPH 2473, kita akan cari tahu di internet CPH 2473. Yang akan kita kerjakan adalah HP Oppo A77s. Kendalanya masuk sini dalam keadaan mati total. Jadi dicas nggak nyala, dinyalakan dia tidak mau. Namun ini sudah saya bongkar, tadinya mau saya kerjakan tapi saya ingat karena alhamdulillah masih banyak yang komen saya untuk membuat konten lagi, jadi hari ini kita sempatkan untuk membuat konten ya. Akan coba kita rangkai, kita kasih lihat apakah memang HP-nya benar mati total. Ini dia udah kita pasang. Kita coba tekan tombol power. Ini kita nyalakan lampunya supaya lebih jelas. Kita tekan tombol power. Dia tidak ada respon apapun ya saat kita tekan tombol power. Berikutnya kita akan coba hubungkan ke pengecasan. Ini adalah tipe C, kita hubungkan pengecasan. Ada konsumsi arus 0,4 ampere, namun HP tidak mau menyala. Ada konsumsi arus 0,4 ampere, namun HP tidak mau menyala. Kita bisa mengecek berapa sih tegangan baterai yang tersisa pada HP ini, kenapa dia tidak mau menyala ya. Kita lepas ini konektor baterai. Kita gunakan avometer digital. Kita setting di satuan voltase, kemudian kita ukur, dan ternyata ada 3,9 volt. Kalau mesin tidak ada masalah dengan tegangan baterai 3,9 volt, maka HP itu akan menyala. Namun pada kenyataannya ini HP tidak mau menyala. Dicas ada konsumsi arus 0,4. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menghubungkan ke power supply. Kita lihat dulu konektornya seperti apa, konektor baterainya. Ini dia ya bentuk dari konektor baterainya. Kita akan carikan dari kabel boot apakah kita punya. Ini dia, kita punya ya dari kabel boot. Ini bisa kita hubungkan ke mesin HP. Power supply-nya kita nyalakan, voltasenya kita setting di 4 volt. Kita coba hubungkan. Dan ternyata power supply-nya tidak ada konsumsi arus, namun bunyi tik 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 tik. Coba ini kita dekatkan mikrofonnya. Ada bunyi tik 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 seperti itu ya. Artinya HP ini mengalami konslet. Namun sepertinya bukan di jalur baterai sehingga tidak ada konsumsi arus, namun power supply-nya itu berbunyi tik 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 seperti itu. Kenapa saya jadi fokuskan buatkan konten, karena memang alhamdulillah banyak yang komen gimana sih nyari komponen yang konslet. Itu masih banyak yang bertanya seperti itu ya. Walaupun kalau diperhatikan di video saya itu sebenarnya sudah banyak yang memperlihatkan bagaimana cara mencari komponen yang konslet. Langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama kita akan buka skematik. Kita buka bagian mobile phone solution, kemudian kita buka mereknya Oppo. Tipenya adalah A77s. Kemudian kita masuk ke hardware solution, kita akan fokus di bagian charger data. Oh iya, ini perlu saya sampaikan juga bahwa sebenarnya ini kalengnya sudah saya angkat barusan ya sebelum saya niatkan untuk membuat konten. Tapi hanya saya angkat kaleng seperti ini, saya tidak melakukan perbaikan. Yang saya lakukan adalah kita buka bagian charger data. Kita akan fokus mengukur pada bagian jalur VPH power atau jalur source power. Jadi kenapa saya membuka kalengnya ya karena saya ingin mengukur jalur VPH power. Karena kalau ciri-ciri konsletnya seperti itu, bunyi tik 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 itu paling sering bermasalah di jalur VPH power. Makanya saya fokus lepas kaleng penutupnya ini. Setelah kaleng terlepas, yang akan kita lakukan adalah mengukur jalur VPH power. Hambatannya itu seperti apa? Kita siapkan avometer digital, kita setting di bagian dioda mode. Kita akan ukur jalur VPH power. Kalau berdasarkan skema VPH powernya ini ya. Ini melalui sebuah lilitan, ini adalah lilitan jalur VPH power. Ini masuk ke IC cas dan ini adalah output atau keluaran
VPH power itu, atau ada yang menyebutnya physis, bahkan ada yang menyebutnya source power atau sebagai sumber tegangan utama yang dibutuhkan oleh HP. Kita akan ukur di bagian kapasitor ini. Kalau kita lihat di mesin, berarti ini dia ya. Ini adalah kapasitor jalur VPH power. Merah kita ini probe merah kita letakkan di ground, hitam kita ukur ke titik VPH power. Dan benar sekali hambatannya adalah 0,000 alias ini full short, jalur VPH power konslet penuh. Coba kita ukur kaki yang satunya. Ini juga 000 ya, karena ini adalah ground. Kita fokus di jalur aktifnya, ini harusnya ada hambatan, tapi di sini 000. Artinya ini konslet di jalur VPH power. Kita udah tahu ada konslet di jalur VPH power. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menyuntik tegangan pada jalur VPH power. Bagaimana cara kita menyuntik tegangan di jalur VPH power ya? Kita akan siapkan kabel jumper, akan kita hubungkan ke jalur yang konslet, yaitu jalur VPH power. Seperti ini ya, sudah kita solderkan di jalur VPH power yang akan kita lakukan suntik tegangan. Berikutnya kita siapkan alat andalan, kita punya FLIR One thermal camera. Kemudian kita juga siapkan power supply. Ini saya menggunakan power supply digital 5 ampere. Kita atur dulu voltasenya. Kalau jalur VPH power itu 3 volt itu aman ya. Tapi di sini kita coba gunakan 2,4 volt terlebih dahulu. Seperti ini ya. Untuk negatifnya kita hubungkan ke ground, untuk positifnya kita hubungkan ke jalur yang konslet, yaitu jalur VPH power yang sudah kita jumper. Kemudian kita siapkan thermal kameranya. Perhatikan di sini. Ini power supply tidak kita nyalakan. Coba kita akan nyalakan power supply-nya. Langsung kelihatan. Di sini ada panas ya. Coba kita ulangi lagi. Wow, sepertinya terlihat sebuah kapasitor. Oh, kita ulangi sekali lagi supaya barangkali ada yang belum jelas tadi ya. Perhatikan di bagian sini. Kita nyalakan power supply dan ada yang menyala, terlihat di sini. Cukup hanya seperti itu menggunakan thermal kamera ya. Ini dia penyebab konsletnya, sepertinya tadi sebuah kapasitor ya. Ini terlihat kosong kapasitornya, jelas apa enggak ini? Coba kita buktikan sekali lagi, kita kasih flow, kita nyalakan power supply, perhatikan bersama, dan ya dia keluar asap. Wow, dia keluar asap. Coba kita akan buang dulu kapasitor yang konslet ini. Kita cungkil saja menggunakan pisau, ini bisa biasanya ya. Hati-hati. Oh, ini bekasnya ada kapasitor yang sedikit bergeser, nanti kita rapikan ya. Ini sepertinya saat saya melakukan pelepasan kaleng. Ini nanti bisa kita rapikan. Sekarang saya coba hubungkan lagi ke power supply, apakah masih ada konsumsi arus. Menyalakan power supply, kita hubungkan jalur VPH power, dan pas saya salah sasaran ternyata masih ada yang konslet. Kita nyalakan power supply. Wow, sepertinya saya salah sasaran ya. Yang konslet sepertinya kapasitor yang ini. Coba kita perhatikan bersama. Nah, dia yang keluar asap, tapi justru saya melepasnya yang sebelah sini ya. Coba kita buang dulu ini kapasitor yang keluar asap. Nah, kapasitornya sudah kita lepas. Kita akan coba hubungan lagi power supply, apakah dia masih konslet atau tidak. Dan ternyata dia sudah tidak konslet. Berarti benar ya, kapasitor yang kedua yang kita lepas barusan. Saya tadi yang pertama salah sasaran. Kemudian kita akan lepas kabel jumperan. Ini kabel jumperan VPH powernya karena sudah kita tidak gunakan lagi, akan kita lepas. Ini kabel jumpernya kita lepas menggunakan solder ya. Sudah terlepas, dan kita lihat bersama di sini dua kapasitor yang saya lepas belum saya pasang ya. Saya akan tes mesinnya seperti apa setelah kita lepas kapasitor yang konslet.
Kita pasang konektor LCD, konektor pengecasan juga kita pasang, konektor baterai kita pasang. Kita coba hubungkan ke pengecasan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar, muncul tulisan Oppo. Waduh, mantap. Muncul logo Oppo. Kita coba lepas dulu ini karena mesinnya belum kita presisikan ya. Coba akan kita presisikan, kemudian kita nyalakan langsung HP-nya seperti apa. Apakah dia sudah bisa menyala? Kalau dicas tadi sudah muncul ya. Sekarang kita coba nyalakan. Kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar, muncul logo Oppo, dan kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu atau tidak. Ya, ternyata kamera utama saya mati ya. Tapi nggak apa-apa, semoga poin yang ingin saya sampaikan bisa tersampaikan ya dengan bantuan kamera kedua ini. Jadi ini HP ini sudah menyala ya, sudah sampai ke menu tapi ada polanya. Oke lah, kita yang jelas ini sudah sampai ke menu walaupun belum kita pasang dua kapasitor yang kita lepas. Langkah berikutnya saya akan kembalikan kapasitor, bukan kembalikan ya, saya ganti dengan kapasitor yang baru karena tadi kapasitornya bermasalah. Sebelumnya akan saya siapkan dua kapasitor penggantinya. Saya carikan dari mesin bangkaian. Ini sepertinya mesin HP apa ini? Vivo ya. Kita akan lepaskan dari mesin Vivo. Mesinnya sudah tidak terpakai ya. Saya akan lepas dua kapasitor. Ini dia dua kapasitor penggantinya sudah siap kita pasang. Langsung saja kita pasang sini ya. Ini dia dua kapasitor yang kita lepas sudah kita pasang, kemudian kapasitor yang posisinya berubah karena pelepasan kaleng juga sudah kita rapikan. Berikutnya kita dinginkan dulu mesinnya. Pertama kali bikin konten setelah vakum, ternyata kameranya langsung bermasalah. Kode supaya saya harus upgrade kamera. Ini mesinnya udah cukup dingin. Kita akan kembali rangkai mesin ke perangkat. Tadi kita lihat tanpa kapasitor pun HP bisa nyala sampai ke menu ya. Artinya walaupun kita tidak menggantinya, cukup kita buang, HP sudah bisa menyala. Tapi prinsip saya selagi kita bisa menggantinya, posisinya mudah, penggantinya ada, ya harus kita ganti. Karena saya yakin kapasitor walaupun tanpa dipasang dia normal, tapi pasti ada fungsinya, terutama sebagai untuk menstabilkan arus dan tegangan. Ini sudah nyala ya, kita tekan tombol power, muncul logo Oppo, kita tunggu apakah dia sampai ke menu atau tidak. Jadi ini adalah servisan offline ya yang datang kemari. Kita ditinggalkan polanya, coba kita buka. Dan ya, dia bisa terbuka. Kita atur kecerahan, kita naikkan, dia bisa nyala sampai ke menu. Kita coba hubungkan ke pengecasan. Pengecasan pun masuk normal ya. Ini tinggal kita nanti pasang komponen lainnya, kemudian kita hubungi pemiliknya. Jadi seperti itulah cara saya memperbaiki HP Oppo A77s yang konslet ternyata berada di jalur VPH power. Jadi kita ulangi langkah awal, kita hubungkan ke power supply. Power supply-nya berbunyi tik 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 tik. Kita buka skema, kita bagian charger data, kita buka. Fungsinya supaya kita tahu letak jalur VPH power. Walaupun kalau teknisi itu yang sudah pengalaman biasanya tahu ya, letak VPH power itu biasanya berada di dekat IC cas. Kemudian ada satu lilitan, ya biasanya berada di situ. Makanya kalau kita tidak membuka skema pun, ya kita patokannya IC cas. Kemudian kita cari lilitan, kita ukur lilitannya atau komponen yang berada di dekat lilitan tersebut. Biasanya berada di situ jalur VPH powernya. Dan kita temukan VPH power memang konslet. Kita lakukan suntik tegangan, ketemu kapasitor yang mengeluarkan asap. Yang konslet kapasitor ini, namun saya terkecoh karena asapnya berasal dari tengah. Saya kira kapasitor yang ini, kapasitor saya lepas, ternyata masih konslet. Begitu kapasitor yang ini saya lepas, konsletnya hilang, kemudian kita ganti kedua kapasitornya. Ini sudah bisa menyala sampai ke menu, di cas pun sudah normal. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.